Sahabat Yes, Anda masih bersama kami di program Kajian Islam bersama Ustadz Agus Darmanto. Dan kali ini sudah lumayan banyak ya untuk sahabat yang sudah ikut gabung. Dan untuk pertanyaan pertama Ustadz. Ya, silakan. Ustadz, pacaran yang sehat boleh nggak sih hanya sebatas kasih kabar buat teman-teman sharing itu? Karena niatnya saya pacaran itu untuk menjaga. Ini coba Ustadz. Ya. Banyak orang mengatakan pacaran yang sehat atau pacaran yang islami begitu ya. Sebenarnya itu tidak ada istilah pacaran itu ya. Pacaran setelah nikah sebenarnya. Yang ada adalah ta'aruf ya, atau istilahnya sekedar penjajakan ya. Penjajakan lewat tadi kita bisa menanyakan masalah pemahaman dia, dia bagaimana tentang masalah sholatnya, masalah apa misalnya kan, nah, boleh silakan. Jadi tapi ketika sudah lari kepada gimana sudah maam belum ya, sudah bobok belum, nah ini sudah aduh bahaya ini. Ya tetap harus bisa menjaga hati. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa menjaga hati, nanti larinya kepada tulul amal, panjang angan-angan. Ya kan? Wah ini bahaya, ya kan? Awal-awal ini yang kita harus hati-hati ya, yang namanya setan itu kadang-kadang mengajak seorang untuk berbuat zina itu pelan-pelan sekali, ya kan? Zina hati dulu, zina pikiran dulu, terus zina ucapannya, ya. Kemudian ini, lah bagaimana ketika saya dengan dia sudah cocok, ya, tapi kita belum bisa menikah, ya sabar aja. Ya, ibaratnya itu ya kalau mau tangan saya ya tunggu sampai saya siap. Gitu aja ya. Misalnya membuat kalau orang bilang dalam bahasa fikih namanya lamaran dengan sindiran. Kan ada lamaran dengan langsung kita melamar kepada walinya, atau lamaran dengan sindiran. Artinya apa? Kalau misalnya minat dengan saya, tunggu saya siap. Nah, boleh seperti itu, ya kan? Nah, tapi ngobrolnya biasa saja, nggak usah pakai yang dilebih-lebihkan. Jadi itu boleh seperti itu. Jadi biasa aja. Ya, misalnya silakan kalau misalnya. Tapi kalau misalnya kemudian ada yang kok saya kepencut sama yang lain, nah kan repot kan. Nah, karena kalau waktu masih panjang lama ini. Ketika ternyata si A ini atau pasangan atau calonnya ini kok ternyata punya pandangan baru begitu kan, wah harus ikhlas. Kenapa nggak cepat-cepat gitu kan? Karena kan belum ada ikatan tuh, ya kan? Nah, tapi ketika misalnya ngomongnya gini, sindirannya gini, kalau kamu memang berkenan ya tunggu saya siap. Tapi kalau nggak berkenan ya silahkan. Gitu. Memang ini susahnya menjaga hati. Maka kalau bisa ya sekedar penjajakan, ta'aruf dalam artian mengenal dia ya, tapi tidak sampai kepada menjurus kepada keseriusan yang berlebihan. Ya kan, karena takdir Allah siapa tahu. Kan ada kayak gitu. Jadi ada salah seorang kawan pernah cerita, jadi dia sudah puluhan tahun sampai umurnya 40 tahun nunggu calonnya itu nggak pernah ada kabar babar belas ada. Ya, akhirnya dia putus asa, akhirnya ya sudahlah nikah sama orang lain. Nah, karena apa? Janji-janji ya pokoknya kamu tunggu saya ya, tapi kemudian belas nunggu lama. Ini kan kasihan. Nah, mestinya kita tidak boleh menyiksa orang lain. Ya misalnya, jadi kalau kita mau pakai sindiran kayak gitu, ya silakan. Kalau memang masih mau sama saya, tunggu saya siap. Tapi kalau memang ada yang lebih berkenan di hatimu, ya silakan. Ya itu hak kamu karena kita belum ada ikatan apapun. Begitu ya. Gitu. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, Ustadz. Ustadz, sekarang kan zamannya sosmed nih. Kalau saya sudah nikah terus sedang mesra-mesra seperti layaknya keluarga, boleh nggak sih diposting di sosmed gitu? Nah,
Ini sekarang lagi marak orang pada posting-posting ya kemesraan di sosmed. Kalau bisa jangan, iya kan? Jangan ya. Kenapa? Yang pertama ya, yang ini bisa timbul fitnah yang tidak baik. Ya, orang yang senang teman sendiri mungkin tidak masalah. Orang yang nggak suka, iya kan? Nah, kan banyak nggak setiap orang suka kepada kita, ya. Apalagi pas lagi mesra-mesra foto, baru foto mesra di-upload di medsos misalnya, terus ribut. Orang yang nggak suka dengar, oh kok saya dengar itu enggak, tadi barusan pada bertengkar ya. Namanya keluarga kan nggak mungkin selamanya adem ayam, pasti ada pergolakan sedikit kan. Nah itu tuh kan, tadi saya lihat nih buktinya diupload foto yang pada bertengkar ya. Gimana? Sebaiknya sih kita tidak perlu lebay dalam mengupload foto-foto kemesraan ya. Yang wajar-wajar saja. Dalam artian, karena apa? Karena tidak setiap orang itu, pertama tidak setiap orang suka dengan kita. Kemudian yang kedua itu, banyak orang yang suka iri, dengki, hasad, hasut, ya kan? Nah itu. Maka dalam Islam itu ada istilah penyakit ain. Ain itu kedengkian yang orang lain bisa dengki. Dengan kedengkian tadi, dia bisa memandang orang yang dia dengki melalui fotonya atau melalui apa ya yang ada terkait dengan dia, yang membuat orangnya sakit. Ini namanya ain, sihir mata atau mata jahat atau mata dengki. Ini bisa terjadi. Maka kata para ulama, jangan suka memposting foto kemesraan di medsos. Kenapa? Mau ada orang yang ain, yang dengki, yang menyebabkan kita tiba-tiba sakit nggak ada sebabnya. Nah itu kan bahaya. Itu diantaranya. Ya. Dan kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Cara ta'aruf yang sebenarnya gimana sih Ustadz? Pada masa pengenalan atau ta'aruf, ada yang nggak jujur nih soal kekurangan dan sebagainya. Dan kita baru tahu saat sudah nikah, itu hukumnya gimana Ustadz? Nah inilah, makanya yang namanya ta'aruf itu harus ada kejujuran. Ya, ketika ta'aruf artinya saling mengenal. Saling mengenal, saling mengenal ini sebenarnya gini ya, tidak harus ke orangnya langsung. Misalnya si A si B-nya langsung, bisa lewat temennya, atau bisa mengirimkan utusan untuk mata-matain. Ya, sehingga ketika nanti kita bahas dalam etika ta'aruf, nanti ada ya, etika ta'aruf nazar ada bagaimana bolehnya kita misalnya memata-matain orang yang akan jadi calon suami atau calon istri. Jujur nggak sih? Jangan sampai oh si A ini anggota TNI begitu kan, setelah nikah ternyata cuma satpam misalnya kan. Wow, kecewa berat kan. Lu katanya kalau dulu ngomongnya satpam nggak masalah malah kan, tapi karena TNI masa bangga, wah saya ini TNI jenderal, ternyata bukan. Nah, kalau jujur kan, oh saya ini hanya security, mau nggak? Oh ya mau. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal sudah dibohongi, sakitnya kayak apa? Iya kan? Nah itu kayak tadi kisah ngakunya saya seorang ustadz, saya ceramah ini posting apa namanya nasihat di medsos. Ternyata dia bukan. Ternyata orang-orang yang tukang ngibul, dia kan banyak yang tertipu itu kan. Sampai ada kejadian sampai beberapa orang, sampai beberapa wanita, bahkan sampai dia titelnya S2 pun ketipu. Ya kan? Ini ada seperti itu. Karena kurang jeli dalam mengadakan penjajakan. Jadi tidak mesti terburu-buru. Kadang-kadang orang, wah kalau sudah itu harus cepat-cepat. Nanti dulu, dilihat dulu ya. Seperti halnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau saat masih hidup, beliau adalah salah seorang dosen di salah satu kampus di Saudi Arabia. Ya, beliau pernah ada salah seorang mahasiswanya yang datang kepada beliau. Ya Syekh, apakah Anda punya anak perempuan? Ya saya punya. Bolehkah saya meminangnya menjadi istri saya? Tunggu sekian bulan. Ada sekian bulan begitu kan? Atau sekian minggu. Oh ya, siap Syekh. Ya. Terus amleng, nggak ada kabar. Sekian hari, sekian minggu nggak ada kabar. Ya kan? Tiba-tiba dipanggil ya, datang ke rumah,
lamar anak saya. Loh, kok bisa? Ternyata Syekh ini juga mengamati, mengirimkan tanya-tanya, mengirimkan orang untuk menanyakan siapa gini, bagaimana kelakuannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, begitu. Karena ditanya langsung sering bohong gitu kan. Boleh kita kirim utusan, kirim apa, atau kalau dalam bahasa yang lainnya bikin akun bayangan gitu kan. Kan nanti di medsos itu kan dicoba gimana, bisa boleh ya, dalam rangka menguji ini orangnya bener nggak sih agamanya, bener nggak sih akhlaknya, perilakunya, katanya kayak gini bener nggak sih, sehingga nggak kecewa ketika menikah. Setelah menikah, wah bohong ternyata ya, ternyata nggak seperti omongannya, katanya direktur ternyata cuma ini karyawan biasa. Nah kan, kalau dari awal ngomong saya karyawan biasa nggak masalah. Kalau dari awal tuh ngomong saya direktur kok. direktur perusahaan abal-abal ya. Ini jangan sama seperti itu. Ini bahaya. Maka sebaiknya dari awal harus ada kejujuran. Nah kalau ternyata nggak jujur, kalau nggak jujur dan itu sesuatu yang memang nggak bisa diterima, maka boleh mengajukan gugat cerai di pengadilan. Itu diterima dan sah. Tapi kalau kita masih bisa menerima, mentolerir, ya silakan dilanjutkan, nggak masalah. Gitu. Ini paling seperti itu ya. Ada lagi? Cukup ya. Baik. Karena waktunya sudah habis juga, mungkin tadi saya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mas Rio. Terima kasih sahabat hadis yang sudah menyimak program kajian Islam hari ini bersama Ustadz Agus Tarawanto dengan tema menikah dalam pandangan Islam. Semoga untuk sahabat hadis yang sedang berencana untuk menikah, bukan hanya sekedar mau menikah, tapi siap untuk menikah. Dari awal sampai akhir, ketika ada salah-salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.